Apa kabar Anda hari ini? Bila Anda bisa menjawab dengan jawaban saya sehat, atau saya baik, atau puji Tuhan, atau jawaban apapun yang bernada positif, maka itu menjadi hal yang sangat patut untuk disyukuri. Mengapa? Ingat bahwa saat ini, detik ini juga banyak orang yang sedang terbaring sakit dan sedang dirawat di ruang perawatan intensif rumah sakit di seluruh dunia ini. Mereka sedang bergumul melawan penyakit, sedang bergumul antara hidup dan mati. Sementara saat ini, ketika Anda bisa menjawab saya baik, itu berarti kita berada di dalam keadaan yang sehat. Nah, saudara-saudara, Bapak dan Ibu di mana saja Anda berada saat ini, selama 7 kali pertemuan kita ini, saya akan menyampaikan hal-hal terkait nutrisi secara komprehensif, dengan tujuan agar kita mengerti bahwa masalah nutrisi dan makanan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tetapi juga implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari tidak sesulit yang kita ketahui. Tidak terlalu rumit ketika itu akan dilakukan. Namun sebelumnya, saya akan sampaikan bahwa apapun tujuan kita mempelajari masalah nutrisi, maka pada prinsipnya masalah nutrisi, masalah makanan bukan satu-satunya modalitas untuk sehat atau sembuh. Paling tidak ada 7 modalitas lain yang tingkat kepentingannya sama. Dan satu dengan yang lainnya tidak ada yang lebih superior. Satu lebih superior dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada. Semuanya berada pada derajat yang sama pentingnya dan perlu dilakukan secara komprehensif atau secara holistik. Kita mengenalnya dengan istilah New Start yang kita sudah mungkin sangat hafal, sudah sangat tahu apa yang dimaksud dengan New Start. Nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, dan trust in divine power atau trust in God. Jadi, sekali lagi, nutrisi atau makanan bukan satu-satunya modalitas super untuk membuat manusia sehat atau sembuh. Kita harus melakukan hidup sehat secara komprehensif atau holistik. Ini adalah prinsip dasar dan merupakan prinsip utama dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari, seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di atas dunia ini. Sebenarnya pemerintah pun telah mengeluarkan yang sama dengan New Start, yang disebut dengan cerdik, CERDIK. C-nya adalah cek kesehatan berkala, E-nya adalah enyahkan asap rokok, R-nya adalah rajin beraktivitas fisik, D-nya adalah diet yang seimbang, I-nya adalah istirahat yang cukup, dan K adalah kelola stres. Rumah Sakit Advent Bandung tempat saya bekerja menyebutnya sebagai hidup sehat. Hidup 5 huruf, sehat 5 huruf juga. Ini adalah akronim dari hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Apapun itu, New Start, cerdik, atau hidup sehat, intinya sama, yaitu untuk sehat dan sembuh, maka berbagai aspek harus dilakukan, bukan satu atau 2 aspek saja. Nah, berbicara tentang nutrisi, di mana di dalamnya ada pola diet, ada cuisine, masakan, ada makanan, dan ada nutrien atau unsur-unsur nutrisi, maka sebenarnya sampai saat ini masih sangat membingungkan. Bahkan sebenarnya sampai kepada kami praktisi-praktisi kesehatan di bidang nutrisi, maka masih banyak misteri soal makanan yang belum bisa diungkap. Masih banyak yang belum kita ketahui. Tidak heran di dalam penelitian-penelitian ketika mereka menyimpulkan sesuatu, maka banyak yang masih mengatakan belum konklusif, belum bisa diambil kesimpulan, masih butuh penelitian lanjut dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sebuah tomat mungkin sudah ada puluhan jenis vitamin, mineral, fitokimia yang kita ketahui di dalamnya. Bahkan mungkin mekanisme kerjanya pun sudah diketahui.
Tetapi pada hakikatnya, di dalam sebuah tomat itu masih ada ratusan jenis fitokimia yang belum kita ketahui. Bahkan belum kita tahu mekanisme kerjanya. Dan mungkin manfaatnya juga kita belum tahu. Yang mungkin nanti mekanisme kerjanya, manfaatnya nanti akan ditemukan oleh anak cucu kita, entah tahun berapa kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti adalah kita sudah makan tomat sejak lama. Nenek moyang kita sudah makan tomat sejak lama. Sehingga manfaatnya sudah manusia nikmati, walaupun mungkin kita tidak menyadarinya. Nah, berdasarkan hal ini, maka prinsip awal tentang nutrisi yaitu tidak ada superfood. Di dunia ini tidak ada makanan yang super, yang dengan memakan satu jenis makanan maka semua kebutuhan kita bisa dicukupi. Tidak ada. Tidak ada satu jenis makanan, apalagi satu jenis nutrien. Misalnya vitamin C saja, vitamin E saja, zinc saja, atau selenium saja, atau natrium atau kalium saja yang sifatnya super. Tidak ada. Semua unsur nutrisi, semua jenis makanan ini akan bekerja secara sinergis bila dimakan beraneka ragam, bervariasi, kombinasinya tepat untuk membuat manusia menjadi sehat dan siap mengatasi berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Mari kita jawab kuis sederhana ini. Pilihlah makanan-makanan di bawah ini yang menurut Anda sehat. Dari kuis ini maka dapat dipastikan pilihannya akan bermacam-macam. Mungkin bila ada 100 orang di antara kita, maka jawabannya juga bisa ada 100. Sementara itu, jawaban yang saya inginkan dari kuis ini sebenarnya adalah tidak ada satu makanan pun yang disebut sebagai makanan sehat di gambar-gambar yang Bapak dan Ibu lihat tadi. Untuk itu, maka saya akan perkenalkan satu prinsip untuk mempelajari nutrisi yang disebut sebagai prinsip nutrisi 7K. 7K ini merupakan akronim dari kondisi, kualitas, kuantitas, keanekaragaman, keteraturan, keamanan, dan kontinuitas. Ketika bahan makanan itu dibahas berdasarkan 7 prinsip ini, maka akhirnya kita bisa kemudian menyimpulkan bahwa pisang sehat. Bisa menyimpulkan bahwa daun bayam atau daun kangkung sehat. Tetapi kalau kita hanya membahas satu-satu saja, apakah pisang, apakah bayam, atau apakah kangkung, tanpa memperhatikan ketujuh prinsip ini, maka manfaat sehat itu akan sangat sulit untuk dibahas. 7 prinsip inilah yang akan kita bahas satu persatu sepanjang kurang lebih 7 sahabat di depan, 6 sahabat di depan, dengan tujuan agar kita memiliki satu persepsi secara holistik, secara komprehensif tentang masalah nutrisi, masalah diet, makanan, masakan, dan unsur-unsur nutrisi di dalam bahan makanan. Mari kita mulai dengan prinsip yang pertama untuk saat ini, yang disebut dengan sebagai prinsip kondisi. Ketika membahas makanan, maka kita harus memperhatikan kondisi seseorang yang akan mengonsumsi makanan tersebut. Prinsip kondisi ini memiliki pengertian bahwa makanan yang kita makan dengan segala unsur nutrisi atau nutrien di dalamnya dan fitokimia di dalamnya akan memberi manfaat kesehatan yang berbeda-beda untuk setiap orang dan setiap kondisi tertentu. Sehingga ada yang disebut dengan istilah kondisi beda, prioritas nutrisi juga akan berbeda. Saya kasih contoh misalnya, ini perbedaan antar orang. Tentu saja kebutuhan nutrisi anak-anak akan berbeda dengan kebutuhan nutrisi pada orang dewasa. Kebutuhan nutrisi seorang laki-laki akan berbeda dengan kebutuhan nutrisi seorang perempuan. Kebutuhan nutrisi pada orang yang biasa berolahraga akan berbeda dengan kebutuhan nutrisi pada orang yang tidak biasa berolahraga. Kemudian ada juga yang mulai ditemukan saat ini adalah ternyata orang yang memiliki variasi genetik tertentu akan berbeda respon tubuh terhadap makanan,
dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki variasi genetik tersebut. Bahkan lebih luas lagi, lebih besar lagi, perbedaan budaya antara satu orang dengan orang yang lain akan menyebabkan perbedaan kebutuhan makanan orang-orang tersebut. Bahkan yang lebih luas lagi yaitu ketersediaan makanan di pasar ternyata juga patut mendapatkan perhatian, karena itu akan menyebabkan perbedaan kebutuhan makan dan kebiasaan makan antar orang. Ini contoh-contoh perbedaan yang terjadi antar orang. Tetapi untuk satu orang saja, maka kebutuhan nutrisi juga bisa berbeda. Misalnya, ketika seorang ibu itu hamil, akan berbeda dengan kebutuhan ketika dia tidak hamil. Ketika seseorang ibu itu sedang menyusui bayi, maka kebutuhan nutrisinya akan berbeda dengan ibu itu ketika tidak menyusui bayi. Ketika orang itu sehat, akan berbeda kebutuhan nutrisinya dengan ketika orang yang sama itu sakit. Ketika orang yang sama ini menderita penyakit kencing manis, akan berbeda kebutuhan nutrisinya dengan ketika dia mendapatkan penyakit infeksi seperti COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang. Ketika seseorang itu biasa berolahraga, maka tentu saja kebutuhan nutrisinya akan berbeda dengan ketika orang itu sedang tidak biasa berolahraga atau sedang lebih banyak ke sedentary lifestyle. Nah, kita melihat bahwa per orang, antar orang maupun per orang ternyata memiliki juga hal-hal yang menyebabkan sehingga kebutuhan makanan, kebutuhan nutrisi itu akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita melabel satu jenis makanan sehat berdasarkan anjuran pada orang yang sehat. Yang ternyata ketika anjuran ini digunakan pada orang yang sakit, tidak cocok atau tidak pas, tidak sesuai. Sebagai contoh, kita mungkin sering mendengar, ayo makan buah alpukat. Alpukat itu adalah buah yang sehat. Ayo makan alpukat banyak-banyak. Nah, buah alpukat dalam keadaan sehat dan kemudian disuruh makan dalam jumlah yang besar, mungkin tidak akan menyebabkan masalah pada orang tertentu. Tetapi ketika hal ini diterapkan pada penderita penyakit gagal ginjal yang belum dicuci darah, maka makan banyak buah alpukat ini justru akan memperburuk penyakitnya, akan menyebabkan terjadinya peningkatan kalium atau yang kita sering dengar dengan istilah hiperkalemia, dan kemudian menambah perburukan fungsi ginjal dari seseorang, dan akhirnya malah kita mendorong orang tersebut kepada satu keadaan yang tidak kita harapkan. Kenapa? Karena pada keadaan gagal ginjal, kemampuan untuk mengatur keseimbangan mineral kalium di dalam tubuh, dalam hal ini kemampuan ginjal untuk mengeluarkan kalium yang berlebihan ini menjadi sangat berkurang. Sehingga kelebihan kalium yang masuk ke dalam tubuh karena terlalu banyak makan alpukat misalnya, akan menyebabkan terjadinya peningkatan kalium di dalam darah dan tentu saja akan memperburuk fungsi dari ginjal orang tersebut. Diet tinggi kalium dan perburukan penyakit ginjal ini sudah diketahui sejak lama. Itulah sebabnya Mon dan kawan-kawan dalam pendahuluan penelitian mereka tetap menyebutkan hal ini, bahwa kalium dari diet dapat menyebabkan perburukan penyakit ginjal. Tetapi bukan berarti orang tersebut tidak boleh atau tidak perlu makan alpukat, atau tidak boleh makan pisang, atau tidak boleh makan kurma, karena akan menyebabkan peningkatan kalium. Bukan juga seperti itu. Pengertian di sini adalah makanan-makanan tersebut harus dibatasi, harus diatur jumlahnya, kecukupannya dengan sangat ketat. Bahkan penelitian dari Moon dan kawan-kawan yang tadi, mereka menemukan bahwa pada pasien yang memiliki darah tinggi, ini harusnya diberikan lebih banyak kalium. Sementara pasien yang memiliki penyakit darah tinggi dan juga mengalami penyakit gagal ginjal akan menjadi kesulitan karena darah tinggi butuh kalium yang lebih banyak, sementara penyakit gagal ginjal membutuhkan kalium yang lebih sedikit. Mana yang akan kita lakukan? Penelitian Moon dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwa ketika seseorang yang darah tinggi dan kemudian memiliki penyakit gagal ginjal, maka dengan memberikan kalium yang cukup diatur dengan sangat pas jumlahnya, outcome-nya atau hasil atau keadaan dari pasien ini akan justru semakin baik. Berikut ini adalah tabel jumlah kandungan kalium pada bahan makanan. Bapak dan Ibu bisa melihatnya.
Nah, dalam keadaan sehat, maka makanan-makanan ini akan mempermudah kita mendapatkan jumlah kebutuhan kalium yang hampir 5.000 mg per hari. Tetapi dalam keadaan sakit tertentu harus dibatasi sampai hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 mg. Tetapi ingat, bukan dipantang, bukan dihindari, justru harus dimakan, tetapi dalam jumlah yang sangat terukur. Kondisi seseorang akan menyebabkan jumlah kalium yang dimakan berbeda satu dengan yang lain. Nah, dari contoh di atas kita melihat bahwa kondisi penyakit seseorang akan menentukan apa makanan yang tepat untuk orang tertentu. Kita tidak bisa menyebutkan bahwa bayam sehat untuk semua kondisi tanpa melakukan pengukuran jumlah asupan, karena bayam juga memiliki kalium yang cukup tinggi. Selain itu, makanan juga dipengaruhi oleh kebutuhan individu, terutama apabila berada dalam keadaan sehat. Tentu saja, makanan anak-anak akan berbeda dengan makanan orang dewasa. Kondisi metabolik tertentu dari seseorang akan menyebabkan kebutuhannya berbeda. Dan yang menarik adalah, akhir-akhir ini sudah ditemukan bahwa kebutuhan individu juga dipengaruhi oleh blueprint respon tubuh terhadap makanan yang disebut sebagai variasi genetik, atau ilmunya dikenal sebagai nutrigenomik. Ada orang yang ketika dia makan sedikit, berat badannya cepat sekali naik. Ada orang yang makan lemak hanya dalam jumlah yang sedikit saja, kolesterolnya langsung naik. Tetapi ada orang yang makan sudah sangat banyak, berat badannya tidak naik. Makan lemak jumlahnya berlebihan, kolesterolnya tetap normal-normal saja. Blueprint, atau yang disebut dengan variasi gen, berbeda-beda antar manusia. Dan hal ini, dewasa ini sudah bisa diperiksa, sudah bisa ditentukan, sehingga saya tahu, Bapak dan Ibu bisa tahu, saya ini gen yang mengatur respon saya terhadap makanan tertentu itu seperti apa. Sebagai contoh, ada satu jenis variasi genetik terkait dengan metabolisme vitamin E yang pada beberapa penelitian menunjukkan kalau disuplementasi dengan vitamin E yang cukup akan bersifat mencegah kanker. Tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa pada orang yang lain, ketika diberikan suplementasi vitamin E, maka justru akan meningkatkan risikonya terhadap kanker atau mempermudah orang tersebut untuk mengalami kanker. Ada apa di balik ini semua? Ternyata ditemukan bahwa pada manusia bisa terjadi variasi genetik dari gen yang disebut dengan gen COMT atau catechol O methyltransferase, di mana gen COMT ini menjadi blueprint untuk mengatur pembentukan enzim COMT. Dan enzim ini akan berpengaruh pada respon individu terhadap vitamin E yang diasup, sehingga akan berhubungan dengan peningkatan risiko kanker apabila terlalu berlebihan. Jadi, bila memiliki variasi genetik ini, maka jumlah vitamin E itu tidak boleh berlebihan pada orang tersebut, karena cenderung justru akan menjadi prooksidan dan kemudian menyebabkan perkembangan sel kanker pada beberapa penelitian. Penelitian pada populasi Asia Selatan dan Asia Timur, artinya ya orang-orang seperti kita, menemukan bahwa persentase orang dengan varian gen ini berkisar 33-52%. Sehingga bila kita ragu dengan hal ini, maka sebaiknya pemenuhan kebutuhan vitamin E dari makanan alamiah jangan disuplementasi, jangan dari suplementasi. Dan jumlahnya harus betul-betul sesuai dengan angka kecukupan gizi orang Indonesia, yaitu sekitar 15 mg per hari. Bagaimana untuk mendapatkan 15 mg per hari? Biji bunga matahari 3 kali 15 mg, 3 kali 15 gram per hari, atau almond 3 kali 20 gram per hari, itu sudah cukup untuk memberikan vitamin E harian sebesar 15 mg. Tetapi tentu saja tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan kita makan almond atau biji bunga matahari saja. Karena dari bahan makanan yang lain pun ada kandungan vitamin E, walaupun kadarnya lebih kecil dari kedua bahan biji-bijian tadi, terutama pada makanan yang berbasis biji-bijian. Itulah sebabnya rekomendasinya adalah makan bervariasi. Maka gabungan atau kombinasi dari makanan-makanan ini akan memenuhi kebutuhan vitamin E harian secara alamiah. Dan kalau kita memiliki varian gen seperti yang saya sebutkan tadi, tidak akan berpotensi menyebabkan atau meningkatkan risiko kanker
pada manusia. Nah sekarang, tentang vitamin C juga. Ada orang yang makan vitamin C teratur, tetapi tetap mengalami masalah-masalah terkait defisiensi vitamin C. Seperti imunitasnya turun, mudah sakit, gampang kena sariawan, dan kemudian mudah untuk mengalami kurang darah atau anemia karena penyerapan dari zat besi terganggu apabila vitamin C-nya tidak cukup. Nah, dari penelitian genetika pada manusia ditemukan bahwa ada orang tertentu yang memiliki variasi genetik pada gen glutathione S transferase T1 atau GSTT1. Nah, sehingga pada orang yang memiliki variasi genetik di gen GSTT1 ini, maka yang terjadi adalah seperti yang bisa Bapak dan Ibu saksikan di grafik ini, grafik penelitian ini, bahwa kalau orang itu memiliki variasi yang disebut dengan variasi DEL, maka ketika orang itu tidak cukup dalam keseharian makan vitamin C, mengasup vitamin C, maka cenderung akan langsung terjadi defisiensi yang sangat signifikan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki varian gen tersebut. Tetapi kalaupun orang yang punya varian dibandingkan dengan orang normal ini, kalau asupan vitamin C mereka selalu cukup, maka tidak akan ada masalah keduanya. Jadi masalah yang terjadi adalah kalau ada varian gen ini, ketika dia tidak cukup vitamin C-nya, maka cenderung akan langsung menyebabkan defisiensi secara signifikan. Itu saja bedanya. Nah, tetapi ini hanya terjadi pada individu yang asupan vitamin C-nya tidak pernah mencukupi seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya orang itu menjadi rentan terhadap terjadinya defisiensi, sehingga mudah terjadi gejala dari defisiensi. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk populasi Asia Selatan dan Timur, maka persentase populasi yang memiliki variasi genetik ini berkisar 21 sampai 42%. Nah, mari kita lihat juga tentang kondisi yang lain. Vitamin E tadi, vitamin C, sekarang kita lihat kondisi yang lain pada orang yang mengalami masalah genetika terkait dengan metabolisme vitamin D-nya. Kita mengetahui berbagai fungsi penting dari vitamin D. Dan vitamin D ini kita bisa dapatkan dari dua sumber, yaitu sinar matahari dan juga dari makanan. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Di gambar yang Bapak dan Ibu sedang saksikan ini, kita lihat bahwa vitamin D itu bisa berasal dari sinar matahari melalui kulit dan kemudian bisa dari suplementasi atau dari bahan makanan. Tetapi vitamin D yang berasal dari dua sumber ini bukan vitamin D yang aktif. Dia belum berfungsi di dalam tubuh, belum ada fungsinya. Dan bukan juga itu yang diperiksa di laboratorium lewat pemeriksaan vitamin D. Yang diperiksa di laboratorium, kalau Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan D dan memeriksakan diri di laboratorium, yang diperiksa itu adalah vitamin D produksi yang sudah berasal dari liver. Artinya dari bahan makanan sumber yang namanya vitamin D yang tidak aktif itu sudah masuk ke liver, kemudian dikonversi menjadi yang disebut dengan 25 dihidroksivitamin D. Maka kemudian ketika Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan lab, itulah yang diperiksa. Maaf, bukan 25 dihidroksi, tetapi 25 hidroksi vitamin D. Yang kemudian ditentukan apakah cukup, apakah kurang, atau sangat kurang. Nah, coba kita lihat di gambar ini bahwa di liver ada satu gen dan enzim yang berfungsi untuk mengkonversi vitamin D dari sumber yang tadi, sinar matahari dan makanan, untuk menjadi 25 dihidroksivitamin D, yaitu yang disebut dengan enzim CYP2R1 atau cytochrome P, bahasa Indonesianya adalah cytochrome P450 family 2 ya, subfamily R member 1 yang memang agak rumit, atau ringkasnya disebut sebagai enzim vitamin D25 hidroksilase. Jadi inilah enzim-enzim yang berfungsi untuk mengkonversi. Nah, pada orang tertentu terjadi variasi genetik di mana pembentukan enzim ini tidak cukup. Sehingga walaupun berjemur sinar matahari rutin, walaupun mungkin makan vitamin D sudah cukup,
tetapi kadarnya di dalam darah tetap terdeteksi rendah. Sehingga kadang-kadang orang menjadi bingung. Saya sudah berjemur sinar matahari rutin. Saya sudah makan cukup vitamin D, kenapa vitamin D di dalam tubuh saya nggak naik-naik? Mungkin ada variasi genetik di dalamnya. Sehingga kita harus hati-hati dengan, karena tidak naik-naik, berjemur lebih panjang, sehingga akhirnya risiko kanker kulit menjadi meningkat. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah variasi genetik. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka yang dianjurkan adalah mengatur kecukupan vitamin D secara khusus. Nah, itu biasanya ada cara yang kami lakukan kepada pasien, bagaimana cara, berapa jumlah yang diberikan di awal, berapa maintenance-nya, untuk kemudian mengatasi masalah variasi genetik ini. Tetapi variasi genetik ini bukan destininya kita. Artinya ketika ada masalah itu, kita pasrah. Tidak. Ada yang perlu kita lakukan, yaitu dengan perubahan pola hidup. Walaupun mungkin saya tidak jelaskan secara rinci pada saat ini. Nah, kita lihat di grafik ini sambungan dari vitamin D yang tadi, bahwa risiko insufisiensi vitamin D itu sangat meningkat pada orang yang memiliki variasi genetik yang dikenal sebagai varian GG atau GA. Nah, kita lihat di gambar ini, di mana tingkat insufisiensi itu menjadi sangat tinggi, sangat signifikan, sangat bermakna pada orang yang memiliki variasi gen ini. Jadi walaupun sudah berjemur sinar matahari, kadang-kadang agak sulit naik karena ternyata ada variasi gen tertentu. Sehingga dianjurkan bagi individu yang memiliki variasi genetik seperti ini harus memastikan tidak boleh miss sedikit pun berjemur sinar matahari dan konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Karena kalau sedikit saja dia miss vitamin D dari sinar matahari dan makanan, maka cenderung akan mengalami insufisiensi di dalam tubuhnya. Hal lain terkait dengan kondisi. Kita juga sering mendengar, bahkan mungkin menyebutkan bahwa gula itu berbahaya, hindari tepung dan jangan makan minyak. Hal-hal tersebut benar, sangat benar ketika seseorang berada di dalam keadaan sehat dan ketersediaan makanan alamiahnya cukup. Tetapi hal tersebut tidak bisa kita generalisasi. Sebagai contoh, terjadi kasus-kasus malnutrisi atau gizi buruk yang terjadi di dunia ketiga. Justru terselamatkan dengan menggunakan bahan makanan tersebut, terutama gula dan minyak. Gambar ini menunjukkan anak yang malnutrisi berat atau mengalami gizi buruk dan bagaimana formula WHO yang di dalamnya ada gula dan minyak dapat membantu anak-anak ini dari ancaman kematian. Kita bisa melihat formula yang dibuat oleh WHO. Di sana ada gula putih yang dimasukkan, gula pasir, dan kemudian ada minyak kanola yang dimasukkan. Dan hal ini ternyata menyelamatkan anak-anak gizi buruk tersebut dari ancaman kematian. Contoh yang lain tentang kondisi ketika seseorang mengalami kencing manis, diabetes mellitus tipe 2, maka rekomendasi prioritasnya adalah pengaturan keseimbangan karbohidrat, lemak, dan protein, dan makan buah dan sayur secukupnya. Ini agak berbeda halnya di masa COVID-19, di mana berbagai rekomendasi nutrisi justru memprioritaskan vitamin dan mineral untuk memastikan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga merekomendasikan makan buah dan sayur dalam jumlah banyak. Plenty of vegetables and fruits. Itulah rekomendasi dari WHO melalui FAO di era pandemi COVID-19. Berbeda dengan pada penderita kencing manis. Buah dan sayur harus makan secukupnya. Jangan kurang dan jangan juga berlebihan. Dari contoh-contoh tersebut kita melihat bahwa tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama dan kemudian menjadi sehat. Kondisi tiap individu akan menentukan kebutuhan dan prioritas nutrisi, dan akhirnya akan menentukan jenis dan jumlah makanan yang juga berbeda-beda. Bisa jadi satu jenis makanan itu enak dan sehat bagi orang yang lain, tetapi ketika dimakan oleh orang lain justru itu menjadi tidak enak, bahkan mungkin berbahaya. Sebenarnya hal ini sudah disampaikan oleh WHO yang bisa kita lihat di website WHO tentang Fact Sheet Healthy Diet menurut WHO, di mana disebutkan bahwa diet yang seimbang akan berbeda-beda untuk tiap individu, disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, derajat aktivitas fisik, konteks budaya, ketersediaan makanan secara lokal, bahkan kebiasaan seseorang. Tetapi WHO menyebutkan bahwa prinsip dasarnya harus sama. Prinsip-prinsipnya tetap sama.
dan pedoman makan 7K yang sedang kita bahas saat ini dan akan kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang, meringkas prinsip-prinsip tersebut yang menurut WHO harus sama. Nah, pada 6 pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip nutrisi selanjutnya, yaitu tentang kualitas, tentang kuantitas atau pengaturan jumlah, perlunya makanan bervariasi, waktu makan yang benar, prinsip keamanan, dan masalah kontinuitas. Di mana khusus untuk masalah kontinuitas ini, salah satu yang akan kita bahas di dalamnya adalah apakah memang perlu detox berulang-ulang. Kami berharap apa yang disampaikan saat ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan doa kita bersama adalah kita tetap sehat sehingga pada pertemuan-pertemuan berikut pun kita dapat menikmati rangkaian kebaktian kebangunan rohani ini dan kemudian kita bisa mendapatkan manfaat secara rohani maupun secara badani, terutama dari sisi nutrisi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.